Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang berjumpa dengan kalian. Bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah online. Ayo kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi hari yang baru hari ini untuk kami boleh tetap setia beribadah walaupun melalui online. Berkati Bapa kami yang akan mendengarkan firman-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah firman-Mu itu selalu bersinar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka boleh melakukan firman-Mu juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berserah padamu. Amin. Hai adik-adik, bagaimana kabarmu? Wah, masa-masa pandemi ini begitu sulit sekali ya. Kita sudah gak bisa lagi berkumpul, beribadah, bersekolah. Bagaimana kabarmu adik-adik? Apakah tetap sehat? Adik-adik tahu enggak? Pandemi ini banyak sekali yang kena. Adik-adik tahu enggak? Kira-kira pandemi ini sakitnya di mana? Di paru-paru, adik-adik yang menyerang paru-paru. Sehingga nafasnya menjadi sesak. Kalau nafasnya sesak, bisa apa adik-adik kalau nggak segera diobati? Bisa semakin parah dan mengakibatkan mati, kematian. Oleh sebab itu, pemerintah memerintahkan kita untuk apa? Tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian apa? Rajin cuci tangan, dan kalau nggak perlu, nggak usah keluar rumah, tetap tinggal di dalam rumah saja ya. Adik-adik, banyak sekali orang-orang yang kena COVID ini. Mereka pandang bulu penyakit ini menyerang adik-adik. Ada orang yang kaya, mempunyai perusahaan besar, tapi kena penyakit ini akhirnya apa? Mati adik-adik. Ya. Nah, Dosa punya satu pertanyaan ini. Kira-kira presiden itu bisa enggak kena penyakit adik-adik? Nah, terus kalau seorang raja bisa enggak kena penyakit juga? Nah, terus satu lagi, kalau dokter bisa enggak kena sakit? Bisa, ya. Mereka semua adalah manusia yang lemah, ya, yang lemah bisa kena penyakit. Dan kalau tidak diobati penyakitnya, semakin hari semakin parah. Bisa apa adik-adik? Mati, ya, karena kita adalah manusia yang lemah. Walaupun dia orang kaya, uangnya banyak, tapi nggak bisa dia membeli nyawanya. Demikian juga dokter yang bisa katanya mengobati, tapi dia kadang juga tidak bisa sembuh, ya, bisa meninggal juga. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang seorang raja yang hebat sekali, ya. Dia bernama Raja siapa? Raja Hizkia, ya. Raja Hizkia adalah raja yang selalu mencari Tuhan, ya. Dia adalah raja yang selalu ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu dia berperang pun dia mencari Tuhan. Adik-adik, Raja Hizkia yang hebat ini suatu hari kena sakit adik-adik, ya. Sakit. Adik-adik pasti juga pernah mengalami sakit yang dialami oleh Raja Hizkia. Ayo, kira-kira sakit apa? Sakit bisul. Wah, sakit bisul. Pasti adik-adik pernah sakit ya, bisul ya, kena bisul pernah. Loh, dulu kecil pernah kena bisul ya. Ya, kadang ada di kepala, ya, ada di anaknya Lose kena di telak kaki sini belakang, ya, di belakang kaki, sehingga waktu jalan tidak bisa sakit, ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Raja Hizkia kena yang besar adik-adik, ya, sakit sekali. Dokter yang ada di zamannya Raja Hizkia nggak bisa menyembuhkan Raja Hizkia. Dan semakin hari adik-adik, sakitnya Raja Hizkia semakin parah. Ya,
Raja Hizkia tidur, nggak enak, ingin bangun. Waktu ingin bangun, nggak enak, sakit, kepingin tidur, bingung adik-adik ya. Kemudian datanglah seorang nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada rahasia suatu firman, ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk Raja Hizkia. Tapi nabi ini datang ke istana Raja Hizkia dengan muka yang sedih adik-adik. Kenapa ya kira-kira ya? Adik-adik ada yang tahu? Nabi ini namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya masuk ke istana raja dengan muka yang sedih. Kenapa? Ternyata yang akan disampaikan oleh Nabi Tuhan yaitu Yesaya ini kepada Raja Hizkia adalah, "Hai Raja Hizkia, segera beritahukan semuanya, katakan semuanya kepada keluargamu. Apa-apa pesan-pesanmu yang terakhir kalinya kepada keluargamu, karena engkau akan mati. Engkau tidak akan sembuh sakitmu." Hah, adik-adik, kira-kira Raja Hizkia yang mendengar berita ini bagaimana adik-adik? Waktu tidur dia nggak bisa tidur, berdiri nggak bisa enak berdiri karena sakitnya. Raja Hizkia sedih adik-adik ya, sedih karena dia ditetapkan Tuhan akan mati dan tidak bisa sembuh sakitnya dan tidak akan sembuh sakitnya. Raja Hizkia langsung mukanya melihat ke tembok dan Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ingatlah bahwa aku ini hidup selalu mencari Engkau. Aku selalu mau taat kepadamu. Aku selalu menyembah Engkau dengan tulus hati. Ingatlah apa yang telah aku lakukan ini semata-mata hanya ingin supaya bisa melakukan kehendak-Mu. Tuhan, aku mau sembuh." Raja Hizkia nangis adik-adik. Ya, Raja Hizkia nangis. Setelah berdoa, Raja Hizkia menangis. Wah, Nabi Yesaya setelah menyampaikan keluar dari istana raja. Ya, Nabi Yesaya setelah menyampaikan, dia keluar dari istana Raja Hizkia. Sebelum Nabi Yesaya keluar, firman Tuhan ngomong lagi kepada Nabi Yesaya, "Yesaya, ayo kembali lagi ke Raja Hizkia. Ya, beritakan kepada Raja Hizkia bahwa aku telah mendengar doa Raja Hizkia dan aku telah melihat air mata Raja Hizkia. Bilang kepada Raja Hizkia, aku akan memberi dia kesembuhan dan aku akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Dan aku akan membebaskan kerajaannya dari musuh Asyur. Dan aku akan melindungi Yerusalem sampai seumur hidupnya Raja Hizkia. Karena aku Tuhan yang telah berjanji untuk menyelamatkan." Nah, adik-adik, Nabi Yesaya yang mendengar penetapan Tuhan untuk Raja Hizkia ini senang adik-adik, mukanya senang sekali. Langsung Yesaya ini kembali menemui Raja Hizkia dan dia dengan sukacita memberitakan semuanya ini kepada Raja Hizkia. Wah, bagaimana dengan Raja Hizkia yang mendengar berita ini? Dia juga senang adik-adik. Ya, Raja Hizkia bertanya kepada Yesaya, "Apa buktinya kalau Tuhan itu sungguh-sungguh menyembuhkan aku?" Tandanya adalah 3 hari lagi engkau akan datang ke bait Allah. Engkau akan menyembah Allah. Engkau akan memuji Tuhan. Kemudian Nabi Yesaya mengambil kue ara adik-adik, dilumatkan dan kue ara ini ditempelkan ke bisulnya Raja Hizkia. Benar adik-adik. Setelah ditempelkan, hari ke-1, hari kedua, wah semakin kuat.
hari ketiga betul-betul kuat Raja Hizkia. Dia bisa berjalan keluar dari istana. Dia menuju kemana adik-adik? Ke Bait Allah. Adik-adik tahu Bait Allah itu naik bukit. Tapi Raja Hizkia kuat sekali, dia mendaki bukit menuju ke Bait Allah. Dan di Bait Allah itu Raja Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ia layani dengan tulus hati adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan Raja Hizkia, adalah Tuhan yang memberi panjang umur kepada Raja Hizkia. Semuanya ini adalah anugerah, semuanya ini adalah kemurahan bagi Raja Hizkia. Dari siapa semuanya ini? Dari Tuhan. Wah adik-adik, alangkah senangnya hati kita waktu kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan dan kita mendapatkan kesembuhan. Nah adik-adik, anaknya Lose juga sembuh waktu itu ya, kakinya, sehingga dia bisa lari-lari lagi dari bisulnya itu sudah tidak ada lagi. Apalagi Raja Hizkia, dia raja yang sangat dekat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan dia mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menetapkan dia 15 tahun lagi dia ditambahkan usianya. Ada 4 yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia. Kesembuhan dari penyakitnya. Yang kedua adalah ditambah usianya 15 tahun lagi, diperpanjang. Yang ketiga, dibebaskan dari musuhnya Raja Asyur. Dan yang keempat, Tuhan akan melindungi Yerusalem. Wah, suatu janji yang luar biasa sekali Allah kita. Nah, adik-adik, ayo saat kita mengalami kesulitan, kamu lihat ya, di luar itu banyak orang-orang yang sakit juga kan? Covid ya sekarang ini ya. Kita doakan mereka ya supaya mereka pun juga mendapat kemurahan Tuhan, disembuhkan. Mungkin kamu dengar ada tetanggamu, ada temanmu, ada saudaramu yang kena. Ayo kita doakan mereka ya. Atau mungkin sakit lainnya, bukan Covid, sakit yang lainnya, penyakit lainnya. Ayo kita doakan mereka, kita ajak mereka untuk berdoa ya, supaya kemurahan Tuhan boleh dinyatakan juga untuk mereka. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kita buat seperti ini ya. Nah ini aktivitasnya. Yang berikutnya adalah lingkaran yang lebih besar lagi, yaitu Yesaya 38 ayat 16. Yesaya 38 ayat 16. Terus kita tempel di sini. Nah ya, terus tengah-tengahnya kita kasih cepretan boleh ya. Nah supaya bisa diputar begini adik-adik ya. Yesaya pasal 38 ayat 16. Apa bunyinya? Ya Tuhan, terus buatlah aku apa? Sehat. Buatlah aku sembuh. Ya, ada di mana? Yesaya pasal 38 ayat 16. Ayo kita buat aktivitasnya seperti ini ya. Bisa adik-adik ya, ulangi ya. Yang kecil kalian buat seperti ini, yang besar seperti ini ya. Terus tengah-tengahnya kasih cepretan ya bisa. Ini lo pakai tusuk gigi. Nanti lo mau potong tusuk giginya, terus dilem ya, dilem di sini di belakangnya supaya bisa diputer. Yesaya 38 ayat 16. Bunyinya apa? Ya Tuhan, apa? Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh ya. Bisa adik-adik? Ayo ya, kita akan membuat aktivitas seperti ini. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita.
kita tetapkan hati kita untuk terus mengikut Tuhan. Kita setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, ya, supaya mereka pun bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak melihat engkau raja, engkau presiden, engkau uangnya banyak. Semuanya adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Yesus untuk bisa menyembuhkan. Ayo kita selagi masih punya waktu, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beribadah pada Tuhan, kita tetap setia mengiring Dia. Oke adik-adik, ayo kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah diberitakan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus memberkati, terus berbicara pada setiap anak-anak-Mu untuk mereka tetap setia dalam mengiring Engkau, mengikut Engkau. Karena saat-saat ini adalah waktu-waktu yang jahat. Biarlah Tuhan meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati papa mamanya, berkati juga teman-temannya, keluarganya, agar mereka tetap boleh diberikan kesehatan untuk melalui menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, Tuhan memberkatimu.